Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhfa Wadatul Aulia, kelas Psikologi 3A, UIN Wali Songo Semarang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikodiagnostik. Jadi, kali ini akan ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab, dan jawaban dari masing-masing pertanyaan berkaitan atau berhubungan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. Baik, saya akan mulai pada pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Jadi, batasan-batasan yang harus dilakukan oleh psikolog ada pada bab 11 asesmen pasal 62 tentang dasar asesmen. Asesmen sendiri ini adalah proses pengumpulan data psikologi yang sifatnya fleksibel, juga tidak terstandar. Kemudian juga prosedur yang harus dilakukan atau prosedur evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi ini pada ayat 1 menyebutkan bahwa psikolog ataupun ilmuwan psikologi ini melakukan observasi, wawancara, kemudian juga dalam menggunakan alat instrumen tes harus sesuai dengan kriteria. Yang dimaksud dengan sesuai kriteria adalah dalam memilih alat tes atau tes apa yang harus dilakukan oleh psikolog, mereka mempertimbangkan masing-masing fungsi alat tes dan juga ketepatan alat tes dalam atau untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi, semisal psikolog ingin melakukan atau mengukur intelijensi dari seseorang, jadi alat tes yang akan digunakan harus benar-benar alat tes yang mampu mengukur intelijensi dari seseorang. Kemudian juga hanya psikolog atau ilmuwan psikolog yang nantinya bisa menyatakan hasil penelitian atau kesimpulan, kemudian juga rangkuman, mungkin saran juga dari hasil asesmen tersebut. Selanjutnya yaitu semisal psikolog atau ilmuwan psikologi ini bekerja sama atau membangun hubungan kerjasama dengan suatu instansi atau lembaga, psikolog dengan lembaga ini mereka harus membuat kesepakatan. Nah, biasanya isi kesepakatan ini tentang pengadaan, pemilikan, penggunaan maupun penguasaan alat tes. Dan yang terakhir yaitu melakukan atau mendokumentasikan proses asesmen tersebut. Untuk nomor 2, soalnya sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen psikologi. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen ada pasal 62 ayat 1 yang mana menjelaskan bahwa dalam menggunakan instrumen asesmen harus sesuai dengan kriterianya. Kemudian ada juga pada pasal 63 menjelaskan bahwa validitas atau reliabilitas juga sangat penting dalam memilih instrumen asesmen. Jadi, alat tes yang akan digunakan harus benar-benar valid sehingga tidak ada kesalahan pada hasil asesmen tersebut. Psikolog maupun ilmuwan psikologi juga perlu menjelaskan tentang kelebihan atau kekurangan alat tes yang akan digunakan. Kemudian juga psikolog maupun ilmuwan psikolog menggunakan prosedur psikometri. Yang selanjutnya ada prinsip yang harus diperhatikan oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi, yaitu prinsip administrasi. Administrasi tes atau bisa disebut dengan urutan yang sistematis. Jadi, dalam melakukan asesmen psikologi atau dalam menggunakan instrumen asesmen, psikolog maupun ilmuwan psikologi harus melakukannya secara berurutan, tahap demi tahap. Kemudian ada 4 macam kriteria alat tes. Yang pertama, kategori A. Kategori A ini tidak bersifat klinis. Kemudian orang yang akan melakukan tes dengan menggunakan alat tes dengan kategori A juga tidak memerlukan keahlian atau pengetahuan. Kemudian juga selanjutnya kriteria B. Kriteria B ini sama dengan kriteria A,
sama-sama tidak bersifat klinis, namun memerlukan pengetahuan juga keahlian dalam bidang administrasi juga interpretasi. Yang ketiga, kategori C. Kategori C ini memerlukan pengetahuan tentang konstruk dan prosedur yang didukung oleh pendidikan psikologi seperti statistika. Kemudian yang terakhir, tes dengan kategori alat tes dengan kategori D. Kategori D ini sama dengan kategori C, hanya yang membedakan yaitu butuh pemahaman tentang testing. Selanjutnya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen ada pada pasal 65 tentang interpretasi hasil asesmen. Jadi pemilihan alat tes atau pemilihan instrumen asesmen akan berkaitan atau akan mempengaruhi hasil akhir dari asesmen psikologi ini. Oleh sebabnya, dalam menentukan alat tes memang seharusnya benar-benar sesuai dengan kriterianya dan jangan sampai salah pilih. Kemudian yang terakhir adalah pasal 67, menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Jadi psikolog ataupun ilmuwan psikologi perlu menjaga atau bertanggung jawab atas alat tes atau instrumen asesmen tersebut. Jadi seperti menjaga kelengkapan, menjaga keamanan dari alat tes tersebut. Selanjutnya soal nomor 3, pertanyaan terakhir. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog dengan klien. Banyak pasal yang menyebutkan bahwa psikolog harus bersikap profesional dengan klien maupun sebaliknya. Namun di sini akan ada beberapa pasal yang saya sebutkan. Untuk yang pertama, pasal 2 prinsip umum. Pada pasal 2 tentang prinsip umum ini, di dalamnya ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip A, tentang penghormatan harkat martabat manusia. Jadi pada prinsip ini menekankan hak asasi manusia. Psikolog atau klien mereka harus saling menghormati. Kemudian juga psikolog harus menghargai pilihan dari klien. Kemudian juga psikolog wajib menghargai atau harus menghargai perbedaan di antara keduanya, mungkin perbedaan suku, ras, ataupun bangsa. Kemudian prinsip B tentang integrasi dan sikap ilmiah. Pada prinsip ini lebih mengutamakan etika ilmiah, menjaga ketepatan dan juga jujur dalam melakukan layanan psikologi ini. Selanjutnya prinsip C tentang profesional. Psikolog harus berkompetensi dalam melakukan segala layanan psikologi. Kemudian juga dalam melakukan layanan psikologi ini harus didasarkan pada rasa saling percaya antara psikolog dengan klien maupun klien dengan psikolognya. Kemudian juga menjunjung nilai atau melakukan kode etik psikologi. Jadi psikolog ini melakukan hubungan profesional yang sudah diatur dalam kode etik psikologi ini. Selanjutnya juga psikolog ini bersedia meluangkan waktu dalam situasi tertentu yang berhubungan dengan klien. Untuk keempat, prinsip D tentang keadilan. Jadi psikolog ini harus memberikan layanan psikologi ini bagi semua orang yang membutuhkan. Jadi psikolog tidak boleh melakukan keberpihakan atau memilih-milih. Selanjutnya prinsip E tentang manfaat. Jadi psikolog ini harus benar-benar berusaha apa yang harus dilakukan ini, apa yang akan dilakukan dalam layanan psikologi ini sehingga layanan psikologi ini tentu bermanfaat untuk klien. Selanjutnya untuk hal-hal yang berkaitan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog dengan klien ada pada pasal 13 tentang sikap profesional, yang isinya tentang bahwa psikolog ini
harus mengutamakan dasar profesional, kemudian juga memberikan layanan kepada semua pihak atau tidak boleh melakukan keberpihakan, kemudian juga melindungi pemakaian layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterima. Selanjutnya, mengutamakan ketidakberpihakan sama seperti poin tadi. Jadi psikolog ini berhak atau wajib memberikan layanan kepada semua orang yang membutuhkan tentunya. Kemudian dalam hal pemakaian layanan psikologi menghadapi kemungkinan yang terkena dampak negatif yang dapat dihindari. Ini termasuk dalam pada pasal 2 tadi yang prinsip E tentang manfaat. Selanjutnya pasal 14 tentang pelecehan. Pada pasal ini menyebutkan ada 2 macam pelecehan. Yang pertama pelecehan seksual, kemudian yang kedua pelecehan hal lain atau istilahnya mengejek atau mencemooh, mungkin klien mencemooh psikolog atau sebaliknya. Jadi hal-hal ini harus tidak dilakukan oleh keduanya demi menjaga hubungan profesional di antara keduanya. Selanjutnya pasal 16 tentang hubungan majemuk. Hubungan majemuk ini berarti psikolog dengan klien mereka memiliki kedekatan khusus. Nah, hubungan ini memang harus dihindari oleh psikolog dengan klien karena bisa merusak objektivitas, kemudian juga efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog. Selanjutnya pasal 18 tentang eksploitasi. Jadi psikolog tidak boleh melakukan eksploitasi untuk menjaga hubungan profesional. Eksploitasi ini bisa berupa pengeksploitasian data hasil layanan psikologi atau data-data pribadi klien. Selanjutnya pasal 20 tentang informed consent. Jadi informed consent ini adalah persetujuan dari pihak yang akan melakukan layanan psikologi. Jadi persetujuan dari klien. Nah, pada pasal 20 ini menyebutkan aspek-aspek atau hal-hal yang ada di dalam persetujuan informed consent ini berisi tentang ketersediaan untuk mengikuti proses layanan psikologi ini tanpa adanya paksaan, kemudian juga perkiraan waktu yang akan dibutuhkan, kemudian juga gambaran apa saja yang nantinya kira-kira akan dilakukan dalam layanan psikologi. Selanjutnya juga keuntungan atau resiko yang akan didapat selama proses layanan psikologi ini. Selanjutnya yaitu adanya jaminan kerahasiaan data selama proses layanan psikologi. Yang terakhir adalah persetujuan tentang adanya pertanggungjawaban semisal si klien ini mendapat kerugian saat melakukan layanan psikologi. Jadi informed consent ini persetujuan yang harus dilakukan, diterapkan selama proses melakukan layanan psikologi. Selanjutnya yang terakhir adalah pasal 23 KAM psikologi. Jadi pada pasal ini menjelaskan bahwa psikolog harus menjaga kerahasiaan hasil rekaman atau mungkin data-data yang digunakan dalam proses layanan psikologi tersebut, sehingga si klien bisa merasa aman atau si klien percaya bahwa dalam melakukan layanan psikologi ini benar-benar hanya psikolog dengan klien saja yang tahu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan juga kesalahan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.